Alex, terima ini. Devan mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk meraih leher Alex. Tapi sebelum tangannya menyentuh leher Alex, dia berteriak dan membungkuk kesakitan. Alex sedikit meremas tangannya, dan dengan sedikit tenaga, jari kelingking tangan kirinya langsung patah. Melihat putranya ditindas oleh Alex di depan umum, tuan kedua segera memohon kepada Fauzi yang berada di sebelahnya, "Alex ini adalah preman. Kamu tidak bisa mengabaikannya." Fauzi membuka mulutnya, tapi saat melihat mata Rangga yang tertutup, dia menutup mulutnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan kedua, tahan saja." Alex memandang Devan yang hampir berlutut di depannya karena rasa sakit dari jarinya yang patah, lalu bertanya, "Mau bayar atau tidak? Jika kamu tidak setuju, aku akan mematahkan semua jarimu." Kening Devan dipenuhi oleh keringat dingin, dia menahan rasa sakit dan melirik ke arah pamannya, tapi pamannya menutup mata. Devan seketika merasa putus asa. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju hari ini, Alex pasti akan benar-benar mematahkan kelima jarinya. "Alex, kamu memang keji. Aku berjanji akan memberi kompensasi yang kamu inginkan. Namun, jika kamu punya nyali, kita akan bertaruh di sini hari ini. Apa kamu berani?" Alex mencibir, "Coba katakan." Devan berkata, "Jangan merasa kamu adalah orang terhebat hanya karena bisa sedikit ilmu bela diri. Kamu harus tahu bahwa akan ada orang yang lebih hebat lagi di luar sana. Jika kamu tidak terima, ayo buat taruhan besar. 10 hari kemudian, kita akan mengadakan pertandingan lagi di Pulau Pari. Kedua belah pihak boleh meminta siapapun untuk membantu, 3 ronde menentukan pemenangnya. Jika kamu kalah, maka kamu harus menyerahkan Hotel Emperor padaku. Apakah kamu berani?" Alex berkata tanpa ekspresi, "Katakan lebih jelas lagi. 3 ronde seperti apa? Juga, bagaimana jika kamu kalah?" Devan berkata, "Masing-masing dari pihak kita akan punya 3 perwakilan. Kompetisi 1 lawan 1, jika ada 2 orang menang di salah satu pihak, maka merekalah yang menang. Jika aku kalah, aku akan memberikan armada transportasi Pulau Pari milik utama grup kepadamu." Semua orang kaget saat Devan mengatakan ini. Armada transportasi Pulau Pari terdiri dari 2 kapal kargo laut dengan kapasitas lebih dari 10.000 ton. Ada 4 kargo dengan berat sekitar 5.000 ton. Dan juga ada lebih dari belasan kargo dengan kapasitas 1.000 ton. Nilai total armada ini lebih dari 1 triliun. Devan menggunakan armada senilai 1 triliun untuk bertaruh dengan Hotel Emperor Alex. Apa dia gila? Raut wajah tuan kedua yang berada di samping sangat tidak baik, karena dia tahu bahwa meskipun Alex tidak memiliki latar belakang, tapi orang ini sangat pandai bela diri. Bahkan seorang ahli seperti Leonardo dikalahkan olehnya. Jika ingin menggunakan cara ini, mengalahkan Alex tidaklah mudah. Armada adalah kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Jika dirinya kehilangan itu semua, maka dia hanya tinggal bunuh diri. Alex tersenyum dan berkata, "Devan, kamu harus membayar kompensasi yang baru saja aku sebutkan dulu. Aku setuju untuk taruhan 10 hari kemudian." "Alex, kamu cukup bernyali. Di depan begitu banyak orang berstatus hari ini, sebaiknya kita menandatangani kontrak. Siapapun yang melanggar kontrak harus mati."
Alex berkata, tidak masalah. 64 miliar bukanlah angka besar bagi Devan. Dia segera memberikan kompensasi tersebut kepada Alex. Selanjutnya, dia dan Alex menandatangani kontrak untuk pertandingan di Pulau Pari 10 hari kemudian. Kekacauan itu berakhir dengan kekalahan Devan. Setelah semua tamu pergi, Devan dan ayahnya tetap tinggal. Tuan kedua bertanya, Rangga, apa kamu bisa menerimanya begitu saja? Rangga dengan tenang berkata, Kak, hinaan yang kita terima dulu lebih banyak daripada hari ini. Istriku dianiaya oleh musuh di depan mataku. Jika bertindak gegabah, aku pasti sudah lama mati. Sekarang, bukankah semua orang yang menindas kita sudah aku buang ke laut untuk memberi makan ikan? Aku setuju dengan rencana yang diajukan oleh Devan barusan. Aku tidak bisa membereskan keluarga Buana sekarang, tapi jika dia kalah taruhan, atau jika terjadi sesuatu selama kompetisi, maka itu bukan kesalahan kita. Tuan kedua berkata, tapi Alex benar-benar hebat, bahkan Tuan Leonardo bukanlah lawannya. Rangga tersenyum dan berkata, ilmu Leonardo terlalu rendah. Kali ini, aku secara pribadi akan menulis undangan untuk meminta bantuan Vincent. Alex pasti akan mati di tangan Vincent. Mata tuan kedua berbinar, baguslah. Vincent adalah master karate nomor 1. Jika Master Vincent bisa datang, Alex pasti akan mati. Berapapun harganya kita tetap harus mengundangnya. Namun, kita masih perlu 2 orang lagi. Mega akan kembali dalam 2 hari. Dia juga bisa diikutkan. Aku akan mengiriminya pesan, jika dia bisa mengundang gurunya, Raka. Apakah kita masih takut pada Alex? Saat itu, bahkan keluarga Wibowo juga bukan apa-apa. Rangga memiliki seorang putri bernama Mega, yang juga berlatih bela diri sejak kecil. Devan sangat gembira, Paman, cepatlah telepon adikku. Aku tahu adikku telah berlatih selama ini. Minta dia kembali untuk membalaskan dendamku. Rangga mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengatur masalah ini. Kalian berdua pulanglah. Pergi ke rumah sakit untuk membalut lukamu dulu. Lalu, persiapkanlah apa yang diperlukan. Devan mengangguk, Paman, kuserahkan semuanya padamu. Setelah keluar dari departemen ortopedi rumah sakit, Devan sungguh dendam pada Alex. Keduanya datang ke bangsal lain untuk mengunjungi Fernando yang sedang menerima perawatan. Ketiganya berdiskusi untuk mengembalikan harga diri keluarga mereka meskipun harus berakhir bangkrut. Ayah, segera kumpulkan sejumlah uang untukku. Tuan kedua bertanya, berapa yang kamu mau? Devan berkata, 66 miliar. Aku akan mengunjungi organisasi pencabut nyawa secara pribadi, dan kemudian membuat perintah. Jika organisasi pencabut nyawa dapat membantuku membunuh Alex atau Erika dulu, kita juga dianggap memenangkan pertandingan Pulau Pari. Selanjutnya, akan mudah untuk membereskan para lansia di keluarga Buana. Tuan kedua berkata, oke. Kita harus membayar 66 miliar ini. Organisasi pencabut nyawa terletak di Pasifik Selatan. Itu telah menjadi pulau pribadi sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, sekelompok tentara bayaran ditempatkan di sana. Kemudian, mereka bertambah besar dan secara bertahap menjadi kelompok tentara bayaran iblis yang diketahui semua orang.
Belum lama ini, Devan menghabiskan 11 miliar untuk membeli perintah pencabut nyawa kelas C. Dua pembunuh tingkat tinggi gagal membunuh Erika. Berita itu terdengar di organisasi pencabut nyawa. Dennis sangat tidak senang setelah menerima berita itu. Saat dia berencana mengirim seseorang ke Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang Erika, Devan datang secara pribadi dengan uang sebesar 66 miliar. Dennis menyambut Devan, dan kemudian mendengarkan penjelasan rinci Devan tentang kejadian baru-baru ini di Jakarta. Dennis tersenyum kecil dan berkata, "Presdir utama. Paman ketigamu dan aku adalah kenalan lama. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak datang, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tidak ada yang bisa mengubah nasib Erika untuk mati di tangan kami begitu perintah pencabut nyawa